Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut refleksi jurnal Dwi Mingguan kelima Modul 2.1 dari saya, Jumaryati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Pengajar praktik, Bapak Heri Yulianto. Fasilitator, Ibu Titi Juliartini. Refleksi kali ini saya menggunakan model 5, yaitu 4C. C yang pertama, connection, C yang kedua, challenge, C yang ketiga, konsep, dan C yang keempat, change. C yang pertama, connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Materi pada modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Salah satunya adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya perlu menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan setiap murid untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya murid-murid tersebut merasa selamat dan bahagia. Fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda, tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka akan terjadi kesenjangan belajar atau learning gap, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensinya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. C yang kedua, challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan media yang mudah dipahami murid secara keseluruhan, tanpa memperhatikan kebutuhan belajar setiap murid. Sekarang saya menjadi tahu bahwa kebutuhan belajar murid tidaklah sama. Perlu rancangan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid, salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. C yang ketiga, konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Konsep yang pertama, pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kebutuhan belajar murid dikelompokkan ke dalam 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan 1. Mengenali karakteristik siswa mulai dari sifat, minat, hingga gaya belajarnya. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan atau memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. 3. Mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Ada 3 strategi dalam pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas, yaitu pertama, diferensiasi konten, yaitu guru membedakan penyampaian konten atau materi, seperti melalui buku, artikel, komik, video, atau rekaman berdasarkan dengan kemampuan murid. 2. Diferensiasi proses, yaitu guru membedakan proses yang harus dijalani setiap murid yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten, seperti menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pernyataan pemandu, dan mengembangkan kegiatan bervariasi. 3. Diferensiasi produk, yaitu guru memodifikasi produk hasil belajar siswa. Produk yang diberikan tentunya menantang, beragam, dan sesuai dengan pilihan siswa. Di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. 1. Assessment for learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran
dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan, ongoing assessment. 2. Assessment of learning. Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. 3. Assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. C yang keempat, ceng. Apa perubahan diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Setelah mendapat materi ini, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Diawali dengan 1. Memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid melalui pengamatan, kolaborasi dengan guru sebelumnya, melihat rapot murid pada tahun lalu, dan melakukan asesmen formatif. 2. Merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, maupun produk. 3. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian refleksi jurnal dwi mingguan kelima, modul 2.1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.